salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa saudara, hari ini kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan April. Minggu depan saudara kita akan memasuki perjamuan kudus. Jangan lupa persiapkan hati saudara untuk kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak ibu saudara, ada cukup banyak dari orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, meyakini bahwa Tuhan itu hanya mengurus hal-hal yang rohani saja. Seperti doa, baca Alkitab, ke gereja, hidup dalam kesucian itu. Sementara urusan pekerjaan Tuhan gak usah ikut-ikutlah. Bahkan tidak sedikit bisnismen, para pengusaha berkata, hari Minggu aja ketemu Tuhan. Senin sampai Sabtu itu urusan kita. Tuhan gak usah ikut-ikutlah, gak usah dibawa-bawalah di dalam urusan bisnis. Apakah itu benar? Ternyata itu salah besar. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan satu tema mandat ilahi, divine mandate. Bapak ibu saudara sekalian, sesuai dengan subtema di bulan April diberikan oleh hamba Tuhan Gembala Senior Bapak Hani Layantara. Smart money. Saya ingin kita semua memahami saudara, bahwa setelah Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk kita manusia, ciptaan yang paling mulia ini, maka saudara, Tuhan sudah memberikan mandat ilahi, yaitu dalam hal pekerjaan. Nah, mari kita melihat saudara, ada dua mandat ilahi yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Yang pertama adalah bekerja dengan rajin. Amin. Amin saudara. Coba kita lihat sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Manusia pertama diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, artinya kerja. Jadi manusia pertama ini jangan dibayangin tidur-tiduran, makan, minum, santai. No, mengusahakan dan memelihara taman itu. Bahkan Tuhan berkata, engkau harus menguasai burung-burung di udara, semua ciptaan Tuhan. Berarti dari sejak awal saudara, bekerja adalah mandat ilahi. Allah sendiri bekerja. Saudara-saudara sekalian, 6 hari yang ke-7 beristirahat. Bapak ibu saudara sekalian, bagaimana setelah manusia jatuh di dalam dosa? Ada berbagai macam pekerjaan yang dilakukan manusia, ditulis di dalam Alkitab. Pekerjaan manusia yang pertama sekali yaitu sebagai petani. Manusia pertama saudara, ketika sudah jatuh di dalam dosa, tanah itu dikutuk. Sehingga manusia dikatakan harus bersusah payah mencari rezekinya dari tanah seumur hidup. Itu ditulis di Kejadian 3 ayat 18. Lalu selanjutnya kita melihat anak Adam dan Hawa, Kain juga petani. Kita juga membaca kisah yang indah mengenai Boas yang akhirnya menikah dengan Ruth. Juga adalah seorang petani yang punya ladang gandum yang sangat luas. Pekerjaan yang kedua kita bisa lihat dalam Alkitab adalah sebagai peternak. Adik daripada Kain bernama Habel adalah seorang gembala kambing domba. Saudara, kita juga bisa melihat Ayub dikatakan sebagai seorang yang sangat kaya. Kekayaan zaman itu ditandai sudah dengan banyaknya kambing, domba, lembu, sapi, unta. Ayub kaya sekali. Lalu kita juga membaca bapak orang percaya Abraham, dia juga seorang peternak, kambing dombanya banyak sekali. Anaknya pun Ishak, Yakub dan keturunannya juga adalah para peternak, para gembala. Tetapi Alkitab juga mencatat ada orang-orang yang bekerja di pemerintahan seperti Yusuf. Tidak kebetulan. Saudara, Yusuf adalah anak emas dari Yakub. Sehingga membuat iri hati dari saudara-saudara Yusuf yang lain. Kita baca kisah itu. Sampai kemudian Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dijual menjadi budak jauh sekali di Mesir. Tetapi siapa yang menyangka
Yusuf seorang yang menerima janji Tuhan. Saudara, pada akhirnya dijebloskan ke dalam penjara bukan karena melakukan kejahatan. Tetapi karena dia menolak untuk kompromi dengan dosa. Dia tidak mau tidur dengan tante Potifar. Saudara, itu sebabnya dia difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Tidak tanggung-tanggung, 13 tahun loh hukumannya. Itu pun karena Tuhan sudah waktunya mau mengangkat Yusuf. Diingatkan saudara, ketika raja bermimpi dan tidak bisa menafsirkan mimpinya, barulah salah satu orang saudara yang mendapatkan berkat melalui mimpinya Yusuf berkata, Tuhan, itu di penjara ada orang yang bisa menafsirkan mimpi. Dan kita membaca bagaimana Yusuf langsung nasibnya berubah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kejadian 41 ayat 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihan daripadamu. Jadi benar-benar orang nomor 2. Bahkan Firaun mencopot cincinnya, kasih kepada Yusuf. Kamu putuskan apa aja, cap pakai cincinnya raja. Wah, luar biasa sekali. Saudara, dikatakan di ayat 44. Firaun berkata kepada Yusuf, akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Wow, orang nomor 2 dari budak langsung jadi perdana menteri. Tuhan itu kalau mau mengangkat orang, saudara, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Tapi dia juga kalau mau menurunkan orang, tidak ada juga yang bisa mencegahnya. Kita juga membaca kisah tentang Nehemia, seorang juru minuman raja Artasasta. Nehemia juga dibuang sudah. Tetapi karena dia bisa menjadi seorang yang berpotensi dan dipercaya. Saya merasa Tuhan sangat membutuhkan saudara 2 gabungan ini. Orang yang pandai, berpotensi dan berintegritas. Ada banyak sekali orang pandai tanpa integritas. Akhirnya korupsi, manipulasi, kawin cerai, hidupnya enggak karu-karuan. Tetapi saudara, orang yang berintegritas dapat dipercaya. Sungguh-sungguh bangsa asing pun sampai berani mengangkatnya begitu tinggi. Nehemia dikatakan menjadi seorang juru minuman raja. Ini bukan tugas rendah. Dia bukan seorang waiter. Tapi dia seorang yang dipercaya. Saudara, zaman dulu raja-raja itu terancam oleh raja sekelilingnya. Bisa saja saudara orang di dalam dipakai, disogok, meracun raja. Nehemia memastikan makanan dan minuman raja itu aman. Berarti dia seorang yang dapat dipercaya. Kita juga membaca kisah tentang Daniel dan 3 orang temannya Sadra, Mesa, Abednego, luar biasa. Mereka dibuang ke Babel. Saudara-saudara sekalian, mereka keturunan bangsawan. Tapi firman Tuhan berkata mereka seorang yang pandai luar biasa. Mereka diberi kecerdasan 10 kali lipat lebih dari orang-orang dunia. Bapak Ibu Saudara, orang tua boleh mendoakan, menumpangkan tangan kepada anak supaya diberi kecerdasan 10 kali lipat lebih dari anak dunia. Amin. Tapi jangan cuma pinter, tapi juga berkarakter Kristus, memiliki integritas. Ini sangat amat dibutuhkan. Sehingga kita membaca bagaimana Daniel diangkat saudara oleh Raja Babel. Tinggi sekali. Bahkan Raja Nebukadnezar boleh diganti. Danielnya tetap. Sehingga saudara dikatakan dia pun menjadi orang nomor 2. Coba kita melihat di Daniel pasal 6 ayat 4. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja. Jadi saudara, raja itu punya 3 wakil. Salah satunya adalah Daniel. Dan 3 orang ini membawai 120 wakil raja. Nanti saudara bisa baca itu di Daniel pasal yang ke-6. Dan Raja Darius ini sedang berpikir ingin menempatkan Daniel di atas seluruh kerajaannya. Orang-orang iri hati. Tetapi dikatakan setelah mereka berhari-hari mencari apa ya kesalahan, kelemahan Daniel, nggak ada. Hanya satu aja kelemahannya, suka beribadah, suka berdoa. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara ada di survei,
benar-benar tim KPK jelimet. Waduh, mungkin saudara tidak ada satupun yang luput ya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata nama yang baik itu jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan permata. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita juga membaca ada orang-orang yang diberi anugerah, diangkat menjadi pemimpin. Seperti Musa, Yosua, memimpin bangsa Israel masuk di dalam tanah perjanjian. Gambaran satu hidup berkemenangan. Di dalam Alkitab kita juga melihat tugas-tugas rohani seperti nabi. Nabi Elia, Elisa, Yesaya, dan banyak lagi. Ada orang-orang yang dipercaya menjadi hakim. Hakim Deborah, perempuan jadi hakim. Sebetulnya Tuhan mau pilih yang laki. Tapi karena laki nggak mau, ya udahlah terpaksa perempuan. Saudara-saudara sekalian, demikian juga ada hakim Gideon, Simpson, dan banyak nama. Kita juga membaca orang-orang yang mendapatkan satu tugas sebagai raja. Paling atas, Daud, Salomo, Yosafat, Yosia. Mereka adalah gambaran raja-raja yang takut akan Tuhan. Tetapi Alkitab juga mencatat orang-orang yang punya status sosial di bawah. Seperti nelayan, tukang ikan. Mereka sepertinya nobody. Tetapi justru ini dipilih oleh Tuhan. Menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Apakah Alkitab tidak bicara mengenai tugas orang yang berpotensi seperti dokter? Ada. Ada dokter Lukas, dia seorang tabib. Dia seorang ahli sejarah. Alkitab juga bicara mengenai pekerjaan sebagai pedagang atau produsen. Paulus bukan hanya sebagai hamba Tuhan, tetapi dia benar-benar saudara memilih hidup tidak menikah, tidak berkeluarga. Paulus dan Barnabas bekerja sudah dengan tangannya sebagai produsen. Mereka beli kain, beli alat-alat dan mereka buat itu menjadi tenda. 1 Korintus pasal 9 ayat 6. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Ayat 12b. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Luar biasa. Mereka melayani Tuhan sepenuh waktu. Saudara pulang mereka masih bikin tenda lagi. Paulus dan Barnabas memilih saudara untuk mereka melayani dan tidak menerima upah sebagai hamba Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, tidak mudah untuk melakukan itu. Kita juga membaca bagaimana seorang pedagang wanita bernama Lydia menjual kain ungu. Jadi wanita-wanita juga boleh trading, boleh dagang, boleh bisnis sudah ya. Tapi harus hati-hati. Bapak ibu saudara, kita juga membaca bagaimana tugas hamba Tuhan sepenuh waktu. Murid-murid Yesus, rasul-rasul. Coba kita melihat 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saya memahami ayat ini sudah ketika saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang penginjil sebelum menikah. Saya hidup karena iman dari pemberitaan Injil. Biasanya saya kalau khotbah dulu ya, tahun 86 sampai sebelum saya menggembala bersama suami, saya biasanya bawa kaset khotbah. Pelayanan kemana-mana. Dulu belum ada CD ya. Satu dus itu saya masih ingat isinya 100 kaset. Saudara-saudara sekalian, saya beli, dijual jemaat, waduh laris sekali lah. Pokoknya kalau bawa kaset khotbah saya. Tapi saya pulang saudara, serahkan seluruh uang itu kepada satu tim. Saya punya teman-teman ibu-ibu rumah tangga yang anaknya masih kecil-kecil, nggak bisa pelayanan jauh-jauh. Jangan lupa ibu rumah tangga juga pekerjaan loh. Jangan bilang waduh saya nganggur. No, ibu rumah tangga itu pekerjaan 24 jam. Ya, lebih berat sudah daripada yang lain. Saudara, ibu-ibu ini mau melayani sehingga saya bilang udah kelola aja uang ini, beli kaset-kaset kosong.
yang banyak, lalu direkam. Zaman dulu saudara ada tape recorder yang bisa rekam kan. Lalu kemudian saya mendata hamba-hamba Tuhan di desa-desa, di pelosok-pelosok seluruh Indonesia. Dan kita kirimi kaset-kaset khotbah itu gratis. Tidak jarang kami dapat surat bersyukur, berterima kasih, dengar kesaksian. Tapi juga ada yang bilang begini, Bu terima kasih kasetnya, tapi kami tidak punya tape-nya. Wah ya, jadi akhirnya kami berpikir juga memperlengkapi mereka. Kasih, supaya apa? Pemikiran saya hanya satu, supaya hamba-hamba Tuhan di desa ini juga boleh dibangkitkan imannya. Paling tidak dengar firman saya, ada 2 fungsi. Iman mereka dikuatkan, ya kalau mau khotbah nggak ada bahan, tiru juga nggak apa-apa lah ya. Right to copy. Saya kalau khotbah nggak punya copyright dah. Right to copy. Mau tiru silahkan. Supaya jemaat bisa bertumbuh. Bapak Ibu saya merasa bahwa saya sebagai hamba Tuhan dipanggil melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya hidup dari pemberitaan firman. Jadi kalau saya bawa kaset khotbah, saya nggak mau jualan itu buat saya. Saya nggak menerimanya. Saya pakai itu kembali semua untuk pelayanan. Berapa banyak saudara kita tidak bisa memisahkan 2 hal ini. Ada banyak saudara pengusaha, pedagang. Tapi juga mungkin saudara diberi karunia bisa melayani. 2 kantong dibuka semua. Pelayanan masuk kantong, dagang masuk, dua-dua. Saya memilih tidak begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya melayani Tuhan sepenuh waktu sesuai dengan panggilan, itulah hidup saya dari berkat Tuhan. Ketika saya mungkin bisa jual apa-apa, saya tidak mau ambil. Sudah betul-betul itu diarahkan kembali untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Mengapa sudah saya ambil prinsip itu? Sebab kalau dua-duanya masuk kantong saya, lama-lama saya tidak mungkin fokus kepada pelayanan. Sebab pikir, wah ini untungnya gede nih, masuk kantong sendiri juga. Lama-lama mungkin pelayanan saya tinggalkan. Tapi kalau saya fokus benar-benar di mana panggilan saya, disitulah saya menerima berkat dari Tuhan. Amin. Termasuk saudara yang mungkin pengusaha pedagang juga diberi karunia melayani. Bisakah saudara ambil satu ketetapan, saya hidup dari berkat-berkat usaha dagang dan yang lain-lain. Tapi kalau saudara pelayanan, pakailah uang itu bukan untuk kebutuhan pribadi saudara. Tapi benar-benar kembalikan juga itu untuk pelayanan. Amin. Indah sekali. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan dari semua itu, jangan hidup ini menjadi beban bagi siapa saja. Coba kita melihat 1 Tesalonika 2 ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Paulus itu teladan tidak ada duanya. Ya. Sementara kami bekerja siang malam. Tujuannya apa sih? Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Dia menekankan itu lagi dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Tidak makan roti orang dengan percuma. Artinya apa? Nggak mau hidup itu gratisan. Dari belas kasihan orang ya. Mau makan itu mau gratis terus. Saudara kalau punya teman komunitas makan dibayari terus masa enak sih? Ada aja alasannya ya. Aduh hari ini kan dompetku ketinggalan. Ya wis yang lain bayarin. Pas mau bayar lain kalinya, aduh aku kebelet kencing gak bayar lagi. Lain kali, aduh aku ada urusan habis makan pulang dulu ya, gak bayar. Lama-lama dicirin, medit ini. Mau makan roti orang dengan percuma. Wah, bagaimana dengan hidup saudara? Hari ini mungkin ada yang tersindir, saya enggak maksud itu. I don't mean it. Tapi kita melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara supaya hidup kita menjadi tertib kata firman Tuhan. Kamu harus berusaha, berjerih payah siang dan malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun.
di antara kamu. Ini prinsip yang sangat penting. Saudara punya orang tua kaya, mertua kaya, jangan kemudian saudara berpikir percumalah kerjalah, aku nganggur aja. Jangan. Walaupun hasil pekerjaan saudara mungkin tidak seberapa, tapi bekerja adalah mandat ilahi. Amin. Bekerja dengan rajin, dengan benar. Itu sebabnya firman memberikan pujian dan juga teguran. Coba kita lihat. Pujian yang pertama, untuk kita menghormati mereka yang bekerja keras. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Saya berharap di sini tidak ada suami yang membiarkan hanya istri yang kerja, dia nggak kerja. Percumalah, istriku pinter kerja kok, pinter cari duit, aku nganggur aja, hobi aja. Ya, melihara burung. Gergeten nih punya suami model begini saudara ya. Apalagi panjang umur. Waduh ya, udah males panjang umur lagi. Makan, minum, tidur gratis. Hobi terus ngurusin ikan. Terus ngurusin hobi yang enggak katanya. Firman Tuhan menegur, nanti kita lihat tegurannya. Bekerja keras. Istri boleh gajinya lebih tinggi, tapi sudah suami juga harus tetap bekerja. Amin. Saudara punya orang tua mau kaya kayak apapun, tetap anak harus bekerja. Karena itu adalah mandat ilahi. Dan firman Tuhan juga memberikan satu pujian kepada orang-orang yang memimpin kamu di dalam Tuhan. Yang berani menegur kamu. Enggak cuma kasih puji-puji supaya duitnya keluar terus. Itu namanya cari muka. Tetapi berani menegur kalau ada kesalahan. Saudara, firman Tuhan juga mengajari kita menghormati 2 kali lipat. Mereka yang berjerih payah berkhotbah dan mengajar. Kenapa begitu? Sebab rupanya bukan cuma zaman sekarang. Banyak pendeta enak saudara, dia nggak pakai khotbah, nggak ngajar. Ngundang aja tamu-tamu. Tamu-tamu khotbah kasih PK. Dia mengelola keuangannya, ya itu bukan cu Yesu, co Yesu, wah ya bisnis gereja luar biasa. Panggil aja hamba-hamba Tuhan, pemusik yang hebat kita bayar aja deh, wah itu sebabnya firman Tuhan juga mengingatkan, saudara memberi pujian. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 5 ayat 17, pujian kepada penatua-penatua yang baik pimpinannya. Patut dihormati 2 kali lipat. Terutama yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Sudah berkhotbah dan mengajar yang baik tuh gak asal jeplak aja. Nanti khotbah apa ya? Nanti bagaimana Roh Kudus memimpin. Wah gak bisa. Apalagi khotbah di Happy Family ada subtema langsung jeplak. Gak mungkin. Harus bersiapan. Harus belajar. Harus membaca sudah. Sehingga bisa menyampaikan firman dengan baik, dengan bertanggung jawab. Saudara, firman Tuhan juga mengajari kita untuk mengingat akan para pemimpin yang menyampaikan firman Allah. Ibrani 13 ayat 7. Saya ngomong begini bukan supaya diingat-ingat, bukanlah. Karena ini in general, ini adalah firman. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ingat sudah, jangan cuma minta diingat. Bu doain ya, Pak doain ya. Kapan saudara mendoakan pendeta? Kapan saudara mendoakan pemimpin-pemimpin rohani saudara? Ya, kita saling mendoakan. Firman Tuhan berkata, saudara perhatikanlah akhir hidup mereka. Contohlah iman mereka. Saudara, perjalanan iman memulai the new start, the new beginning, lahir baru, itu penting sekali. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi seberapa banyak orang yang menerima Yesus, dia diberi kuasa menjadi anak Allah. That is the new beginning. Tetapi setelah itu saudara harus memaintain hidup saudara, dari lahir baru harus hidup baru. Sama seperti bayi dilahirkan. Dia perlu minum susu yang murni kan, paling bagus air susu ibu. Sudah dia nggak bisa makan sendiri, minum sendiri, perlu orang lain. Tapi kalau sudah umur mulai 1 tahun, 2 tahun, mulai harus belajar makan sendiri kan.
Masa kalau sudah umur 5 tahun masih disuapin terus. Wah, ya, apalagi umur 10 tahun masih disuapin, umur 20 tahun. Wah, disaster ini. Ini bencana, Saudara. Tuhan juga ingin kita bertumbuh. Saudara sekalian, itu sebabnya memulai penting, memaintain penting. Tetapi yang terpenting di antara semuanya adalah mengakhiri dengan baik. Finishing strong. Amin. Hidup ini perlombaan iman. Jangan saudara menjalani hidup ini seperti dunia fantasi. Saudara kalau senang ke dunia fantasi, ya itu cuma ya 1 tahun mungkin 2 kali, 3 kali. Masa mau setiap hari ke dunia fantasi? Ya. Saudara-saudara sekalian, hanya sekali-sekali. Tapi berapa banyak orang hidup seperti di alam hayal. Aduh, seandainya ya aku dulu gak punya istri kayak begini, pasti aku gak tekanan batin. Istriku cerewet, gendut lagi, jorok lagi. Wah, banyak tuntutan lagi. Istri juga bilang, aduh nyesel ini kawin sama suami. Meditnya minta ampun, jahat, kasar dan sebagainya. Males lagi. Wah, saudara menghayal, aduh seandainya saya punya orang tua kaya, nasib saya gak kayak begini. Kenapa orang tua saya miskin? Aduh seandainya saya dapat undian harapan, seandainya. Loh, bangun saudara. Kita harus hidup bukan di alam mimpi. Kita harus hidup di realita. Ibrani 12 berkata hidup ini adalah perlombaan iman. Kita harus berjuang sampai akhir. Finishing strong. Menyelesaikannya dengan baik. Jangan sampai orang berkata, aduh sayang ya. Dia padahal dulu baik lu, hebat lu. Aduh kok matinya kayak begitu ya. Matinya kok tidak di rumah istrinya, di rumah istri orang. Waduh dia dulu kaya sekali. Sekarang kok bangkrut, kena judi, kena semuanya habis. Wah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, lihatlah akhir hidup seseorang dan contohlah mereka. Sekarang kita melihat teguran yang diberikan, khususnya dalam hal pekerjaan. Yaitu orang-orang yang hidupnya tidak tertib. 1 Tesalonika 5 ayat 14 firman Tuhan berkata, kami juga menasehati kamu saudara-saudara. Tegurlah yang hidupnya tidak tertib. Enggak tertib. Malam jadi siang, tadi mah bagus lagunya ya. Tuhan mengubah malam jadi siang itu maksudnya hidup yang tadinya susah, beban jadi berkat. Jangan ganti lu, bu bener bu kalau aku hidupnya malam jadi siang, siang jadi malam. Wah ini tidak tertib. Mesti nganter anak sekolah masih tidur. Anak sudah tidur dia bangun. Wah tidak tertib. Orang lain kerja dia dugem. Dia mabok, dia game online terus. Pak kerja, hidupnya di dunia semu. Ini tidak tertib. Tuhan mau saudara hidup kita tertib. Hidup dengan tertib. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Peringatannya keras. Saya ngomongnya jangan keras-keras. Takut ada yang tersinggung. Jika seorang yang tidak mau bekerja, jangan makan. Saudara coba bayangkan, kalau dalam hidup ini, saudara gak kerja, makan, gak malu tah? Saudara hanya minta belas kasihan dari orang tua, dari kakak, dari adik, dari paman, dari om, tante, mertua, tetangga. Ini firman Tuhan, kasih nasihat. Ada orang-orang rupanya ini udah dari dulu, dari 2000 tahun yang lalu sampai ayat ini ditulis. Karena ada orang-orang gak mau kerja tapi maunya makan. Itu sebabnya Paulus berkata kalau kamu gak mau kerja ya juga jangan makan. Kalau mau makan kerja. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja. Cuma sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
ngurusin orang, ketemu sama orang, yang gak ada urusannya dengan pekerjaan, gak ada urusannya dengan pelayanan, hanya happy-happy, minum-minum, ngopi-ngopi, ngafe-ngafe, nothing. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang hidup tidak tertib. Orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dengan demikian makan makanannya sendiri. Amin saudara. Ini teguran. Sudah kalau kita menyadari, memahami, menerima bahwa bekerja dengan keras, dengan teratur, dengan tenang, dengan baik adalah mandat ilahi. Do it. Lakukan itu saudara. Firman Tuhan mengajari kita, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Semut itu binatang yang sangat kecil tapi sangat bijaksana. Enggak ada pemimpinnya. Semua saudara cari makan. Kalau mereka enggak kuat ngangkat roti, mereka panggil teman-teman angkat barengan. Dan saudara lihat di mana saja semut ketemu pasti ciuman dulu. Ketemu cium dulu baru jalan lagi. Jadi saudara dari semut kita belajar kerja, bersosialisasi. Tapi enggak ciuman terus, enggak kerja-kerja ya. Ya, dia ada waktu kerja, ada waktu ketemu teman, ya, dia saling menyapa. Pada waktu musim dingin mereka bisa menikmati hasilnya bersama-sama, enggak gegeran, enggak konflik. Belajar dari semut. Hai pemalas, belajar. Jangan ngomong aduh ngantuk ya tidur lagi. Kayak pintu berderit-derit saudara. Enggak, bekerja. Datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Kekurangan seperti orang yang bersenjata. Aduh ngeri sekali. Sekarang saudara kita melihat mandat yang kedua. Setelah bekerja dengan rajin. Menabur dengan kasih. Amin. Ini adalah satu hukum alam yang saudara lihat. Coba. Saudara bisa hidup karena kita mengambil nafas, keluar nafas. Tapi ada orang saudara mau terima kerja berkat tapi nggak mau menabur. Kalau saudara mau hidup begitu boleh. Ambil aja nafas terus, jangan keluarin. Bisa? Pasti mati kan? Itu sebabnya mandat ilahi yang kedua penting sekali. Menabur dengan kasih. Yang pertama mengembalikan kepada Allah. Dari sejak awal Kain dan Habel sudah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi saudara enggak cuma asal. Kain asal-asal aja. Udah tahu Allah itu suka korban bakaran yang harum baunya. Kasihnya yang Tuhan enggak suka. Itu sebabnya dikatakan persembahan Habel diindahkan Tuhan. Pastikan saudara kalau bawa persembahan itu Tuhan berkenan. Persembahan yang dari hati. Saudara kalau kasih pacar, kasih suami, istri, anak yang saudara cintai. Apakah saudara kasih yang sisa-sisa yang jelek? Saya yakin tidak. Karena apa? Karena kasih. Membuat kita bahkan rela berkorban. Saudara-saudara sekalian, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya kepada Melkisedek. Melkisedek adalah gambaran Kristus. Coba kita melihat di dalam Ibrani pasal 7 ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selamanya. Tidak berbapak beribu. Inilah menggambarkan Kristus sendiri. Padahal Abraham hidup 400 tahun, belum ada hukum Taurat, belum ada kitab, belum ada. Tapi hati Abraham yang dekat dengan Tuhan, dia mengembalikan persepuluhan. Persepuluhan adalah perintah Tuhan yang absolut, mandat ilahi. Mari kita lihat Maleakhi 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Kalau sudah punya Alkitab bahasa Inggris terjemahannya lebih hebat. You have robbed God. Kamu sudah merampok. Waduh,
Ya, tapi itu terjemahannya. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Saudara, salah satu pintu kutuk dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam hidup saudara yang lain adalah ketika saudara menipu Tuhan. Ini, saudara punya bisnis hebat, besar, tapi saudara gak mau kembalikan persepuluhan. Hati-hati. Ya, sampai firman Tuhan berkata kamu sudah kena kutuk, tapi kamu masih aja lanjutkan menipu aku. Iya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan kalau zaman sekarang adalah gereja, tempat di mana saudara bertumbuh, menerima makanan rohani. Rumah perbendaharaan mengelolanya bukan untuk pendetanya saja. Wah, ya saya juga nggak setuju. Tapi untuk mengelola, untuk pembangunan, untuk pengembangan, pemeliharaan, untuk operasional. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Test me, kata firman, ujilah aku, prove me, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu kepadamu sampai berkelimpahan, menghardik, mengusir belalang-belalang pelahap, kerugian-kerugian saudara, kemacetan-kemacetan. Tuhan berkata, prove me. Saya membaca kisah tentang suami istri muda yang laki bernama Rene. Dia melayani di dalam bidang misi. Suami istri ini hidup bahagia, tapi tidak kaya. Miskin. Satu kali saudara uang mereka sudah habis. Tinggal sisa uang persepuluhan yang akan mereka bawa pada hari Minggu. Tetapi suaminya nggak mau bilang sama istri. Sebab itulah uang satu-satunya persepuluhan. Jadi dia putuskan saudara dia akan pakai uang perpuluhan itu untuk beli makan, minum. Jadi dia bilang aku pergi dulu ya. Istrinya tanya pergi kemana? Beli makan minum. Loh tumben enggak ajak saya. Langsung istri itu peka. Itu uang dari mana? Enggak bisa jawab. Kita kan udah enggak punya uang. Uang persepuluhan kamu ambil ya. Wah istrinya iya jangan. Istrinya lebih berrohani, lebih beriman. Terus kita makan apa? Udah nanti malam kita enggak makan. Akhirnya suaminya enggak jadi. Malam itu mereka tidak makan. Besok pagi juga enggak ada makan. Mereka ke gereja dengan perut kosong. Sampai di gereja sudah mereka kembalikan persepuluhan yang mereka sudah siapkan. Pulang dari gereja sudah mereka baru jalan beberapa langkah. Tiba-tiba ada jemaat, seorang nelayan bilang, Rene, semalam saya lihat mukamu terus. Aku ingat kamu, jadi ini aku ada ikan yang bagus, kasih kamu ya, ikannya dibungkus koran. Wah besar sekali. Aduh terima kasih. Jalan sudah keluar halaman dipanggil seorang ibu. Pak Rene. Ini aku bikin tortilla. Tortilla itu seperti roti tipis terbuat dari jagung atau gandum. Saya mau bagi kamu ya sama istri ya. Ya semoga kamu suka. Waduh udah dapat tortilla, dapat ikan. Jalan beberapa jauh dipanggil lagi ada yang panggil. Pak Rene, ini saya bawa nasi buat kamu ya, ada lauk-lauknya juga ya, biar kamu bisa menikmati, kamu kan pasangan muda, waduh udah senang sekali. Jalan lagi udah mau sampai rumah ketemu petani, ini ada sayur-sayuran buncis dan lain-lain, saya baru aja panen, saya ingat kamu, ini kasih, waduh. Waktu sampai di rumah dibuka semua saudara ikannya ternyata 5 gede-gede, sayurnya nasi campur-campur tortilla. Ini makanan cukup untuk 2 minggu. Mereka nggak punya kulkas sampai harus titip ikan itu kepada tetangga. Saudara Rene bersaksi sejak saat itu mereka tidak pernah kelaparan lagi. Apakah saudara setia di dalam mengembalikan persepuluhan dan persembahan khusus? Yesus mengajarkan itu dalam Matius 23 ayat 23. Menegur ahli Taurat yang bayar perpuluhan tapi enggak kasih persembahan khusus untuk orang miskin dan yang lain-lain. Coba kita lihat. Celakalah kamu hai ahli Taurat orang Farisi. Hai kamu orang munafik,
Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu, yaitu yang perpuluhan harus dilakukan. Tapi yang lain, belas kasihan, keadilan, kasih ke orang tua, kasih kepada orang miskin, saudara mau menolong orang sakit, bukan dari persepuluhan. Yang lain, jangan diabaikan. Sekarang kita lihat setelah mengembalikan kepada Allah, menabur yang kedua adalah membayar kepada pemerintah. Bayar pajak. Saya bersyukur Indonesia sedang membereskan, walaupun memang saudara dulu saudara hasilnya banyak, pajaknya diatur-atur. Perusahaan, hampir semua perusahaan punya 2 pembukuan. Wah ya, negara Indonesia mulai maju. Negara yang maju mana ada 2 pembukuan. 1, saudara, bayar pajak, semakin kaya pajak semakin tinggi. Saudara, bagaimana Alkitab bicara soal membayar pajak? Mari kita baca Matius 22 ayat 21. Karena ada golongan orang Yahudi gak mau bayar pajak karena merasa pajak itu larinya kepada pemerintah Roma. Jadi Yesus ditantang, ditanya. Lalu kemudian Yesus tanya, coba itu uang kamu punya? Punya. Gambarnya siapa itu? Jawab mereka, Matius 22 ayat 21. Gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar, kepada pemerintah, apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, kepada pemerintah. Kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Masa kurang jelas sih saudara? Gereja tentu aja nggak ngecekin satu-satu. Tapi sudah bertanggung jawab secara pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah beritahu, test me, prove me. Kau sudah ada mengalami kesesakan, kesukaran yang luar biasa. Bukan hanya dalam bisnis, dalam hal yang lain. Coba cek. Apakah saudara sudah benar dalam hal menabur? Saya udah rajin dalam menabur, apakah sudah benar? Yang ketiga, yaitu menolong orang miskin. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, dia memiutangi Tuhan. Tuhan dibuat berhutang kalau sudah menolong orang miskin. Yang akan membalas perbuatannya itu. Peringatkan kepada orang-orang kaya ini supaya berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Jangan cuma untuk diri sendiri, keluarga sendiri. Banyak orang-orang sekeliling kita. Seorang ibu saudara ditawari beli telur. Berapa? Yang jual ibu tua 2.500. Telurnya ada 6. Ya udah saya beli semua. 12.500 ya. Kalau boleh ya saya beli, kalau enggak jadi. Ibu tua itu, ya udah dah, jadi 6 telur 12.500. Habis itu ibu ini makan sama suaminya. Saudara makan di restoran bagus ini ya. Habis 450.000. Ya masuk akal lah saudara makan di domisil paling sedikit tuh. Ya bisa lebih tuh. 450.000. Lalu saudara kasih uang 500.000. Udah kembali ya Tuhan, gak usah. 50.000-nya kasih tip. Loh tip 50.000 sama encim tua itu loh. 2.500 aja ditawar, ditekan. Berapa banyak seringkali saudara kita bilang saya kasihan sama orang miskin. Tapi kalau beli sama orang miskin ditekan, ditawar. Waduh, mari kita belajar saudara. Membeli barang milik orang miskin. Itu sama dengan kita menghargai mereka. Nggak usah ditawar. Berapa dasarnya? 35.000. Nggak mau, aku mau 25.000. Aduh, dasar lu 35.000 ya ditawar. 32.500. Waduh. Padahal makannya, minumnya Starbucks. Waduh ya. Makannya yang mahal-mahal. Aduh, sorry ya hari ini kok nyindir-nyindir terus ya. Tapi banyak dari kita ini sih sudah ya. Enggak sinkron dalam hidup ini. Yang mahal-mahal makan sampai enggak bersih, udah biarin. Sementara yang miskin, aduh kita menekan beli rujak lu masih nawar. Ayo gak mau tambah lagi, imbul lagi. Loh mbok imbul lagi ya duitnya tambah lagi, ini enggak mau. Duitnya enggak mau tambah,
Mangganya minta, gulanya tambah banyak, bumbunya. Waduh ya. Ya itu saya aja lah, saudara enggak lah ya. Menolong orang miskin. Bahkan jika diperlukan, saudara, ini adalah firman. Lukas 14 ayat 13. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin, cacat, lumpuh, orang buta. Sudah pernah lakukan itu? Ya enggak mesti selalu sih ya. Tapi saudara anak ulang tahun, bawalah mereka ke yatim piatu, orang jompo, orang cacat. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Amin. Anak-anak saudara harus diajari. Punya sepatu udah 10 pasang. Beli terus. Nak kasih ya sama anak yatim. Jangan. Loh itu namanya saudara menimbun. Ajari saudara anak-anak sudah untuk berbagi. Saya kemarin baru dapat mainan. Baru dapat baju bagus-bagus. Bukan buat saya. Bu saya titip tak bagi. Saya nggak kasih bonekanya saudara ke orang-orang yang udah punya duit. Saya pikir siapa ini sing miskin-miskin ini. Yang punya anak-anak kecil. Waduh senangnya luar biasa. Berbagi. Saudara. Yang terakhir. Menabur karakter yang baik. Amsal 22:4 firman Tuhan berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Amin. Hari ini 2 mandat ilahi akan menjadi milik saudara dan membuat saudara mengalami terobosan dalam seluruh aspek hidup. Bekerja dengan rajin, saya melayani dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Menabur dengan penuh kasih, mengembalikan kepada Allah, kepada pemerintah. Menolong, menabur kepada orang miskin yang membutuhkan. Menabur karakter yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.